Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini akan kembali membahas proses desain logo dari beberapa brand komersial. Di antaranya ada brand logo kendaraan, kemudian ada logo aplikasi, dan ada beberapa logo yang saya buat secara custom khusus untuk latihan. Nah, kali ini saya menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Jadi untuk itu, silakan siapkan aplikasi Adobe Illustratornya. Dan logo apa saja yang akan saya tunjukkan pada tutorial kali ini? Tetap stay di channel saya dan simak video berikut dengan baik. Oke, di sini ada beberapa logo dari brand komersial yang akan saya tunjukkan prosesnya dari awal. Nah, di sini pertama ada logo kendaraan Mitsubishi. Ya, ini sudah sering kita lihat ya. Kemudian ada logo BMW, lalu ada logo Mercedes-Benz. Kemudian ada logo aplikasi Google Chrome dan aplikasi Gojek. Nah, ini sering kita lihat di gadget ya, di smartphone kita masing-masing. Kemudian di sebelahnya ada logo perusahaan. Ya, ini perusahaan digital printing yang saya buat dengan nama Color Rotation ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian ada logo distro, namanya Flammable Signature. Nah, ini bentuknya seperti ini. Lalu ada logo cafe ya, Green Cafe and Resto. Ya, ini semuanya hanya untuk contoh. Dan terakhir ada logo Google, logo Gram dan logo type-nya Google. Oke, silakan kembali buka aplikasi Adobe Illustratornya dan buat dokumen baru. Klik file new. Di sini saya menggunakan contoh ukuran A4. Ya, silakan nanti sesuaikan ukuran dokumennya, bebas. Klik create. Ini settingnya sementara seperti ini ya, defaultnya. Untuk color mode-nya CMYK. Oke, langsung klik create. Nah, sekarang saya akan awali dari logo yang pertama. Ini ada logo Mitsubishi ya. Di sini kita analisa dulu bentuk dasarnya. Ini bentuk dasarnya bisa objek kotak, kemudian dibuat miring jadi jajar genjang. Kemudian bisa juga bentuk segitiga. Nah, contoh kali ini saya akan menggunakan bentuk dasar segitiga. Buat objek segitiga menggunakan di sini ada tool Polygon ya, Polygon tool. Ini saya tampilkan, lepas dulu toolnya biar mudah memilih ya. Pilih Polygon tool. Nah, untuk membuat objek segitiga, ini jangan langsung menggambar ya. Kalau menggambar nanti defaultnya dia segi 6 seperti ini ya, polygon. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi setelah memilih Polygon tool, klik di bagian artboard ya. Klik sekali saja, nanti akan muncul panel polygon seperti ini. Oke, saya ulang dulu sebelum lanjut. Sebaiknya di sini setting warna fill-nya dihilangkan dulu ya. Nah, biarkan di sini outline atau stroke-nya. Oke, setelah memilih polygon tool, klik sekali di area artboard-nya. Nah, kemudian di bagian side-nya pilih angka 3, karena di sini akan saya tunjukkan untuk membuat objek segitiga. Klik OK. Nah, ini defaultnya sekian ya. Ini sebenarnya bisa kita atur tadi ya. Pada saat tadi memilih side, di sini ada radius ya. Nah, setelah sekali membuat, nanti untuk berikutnya kita bisa membuat secara bebas ya, karena mengikuti setting yang terakhir. Oke, lanjut di sini dengan objek segitiga. Ya. Ini segitiga pertama. Nah, sekarang kita buat dulu segitiga yang kedua. Nah, kita duplikat ya. Cara duplikat di sini tahan Alt sambil klik kiri ya. Tahan Alt sambil klik kiri seperti itu. Lalu lepas ya. Nah, pastikan posisi segitiganya lurus tengah-tengah. Di sini perhatikan objek segitiga, dia punya center point. Nah, di sini, ini center point-nya.
Yang saya seleksi objek segitiga yang pertama ya. Saya akan posisikan center point tepat di atas sudut segitiga yang di bawahnya. Nah, seperti ini. Ya. Lalu segitiga yang di bawah saya akan atur ukurannya. Saya akan tarik dari bawah ya. Sambil menahan shift agar proporsional. Kalau tidak tahan shift nanti seperti itu dia. Nah, tahan shift sampai ketemu ya garisnya seperti ini. Ya. Di sini dimaksudkan untuk mencari ukuran yang presisi ya, agar pas di tengah-tengah. Lalu kemudian segitiga yang kecil ini kita rotasi. Nah, kita rotasi dengan sudut 120 derajat. Nah, gunakan yang namanya rotate tool. Nah, di sini ada rotate tool ya. Ini saya close dulu toolnya. Di sini ada rotate tool. Klik rotate tool. Nah, perhatikan di sini ada anchor point. Anchor point-nya kita geser. Ini ya. Semoga bisa dilihat. Anchor point-nya kita geser ke ujung atas ya, di sudut segitiga yang kecil ini. Caranya di sini tahan Alt, alternate. Nah, lalu klik kiri sambil geser. Nah, sampai muncul tulisan anchor itu ya. Lalu lepas. Nah, ini akan memunculkan panel rotate. Di sini masukkan angka 120 derajat. Ya. Kita preview dulu ya. Centang preview di sini. Nah, itu posisinya. Nah, lalu klik copy. Klik copy ya. Kalau klik OK nanti dia hanya akan pindah. Nah, hanya pindah dia. Saya ulang. Setelah diposisikan anchor point-nya. Nah, ya. Jadi klik copy. Angle-nya 120 derajat. Nah, kita ulangi langkah yang sama. Agar tidak lagi menampilkan panel rotate, kita repeat transform ya. Jadi perintahnya ada di menu objek, kemudian transform. Di sini ada transform again ya. Nah, mengulang perintah yang sama. Di sini lebih enak atau lebih cepat menekan shortcut Ctrl D. Nah, kalau saya lebih suka bermain shortcut ya. Tekan Ctrl D seperti itu. Nah, sekarang sudah jadi. Ada berapa segitiga ya? Ada 4 ya. 4 segitiga. Nah, sekarang kita warnai dulu ya. Nah, di sini layoutnya sudah kelihatan ya, bentuk logo Mitsubishi. Hanya saja kita tinggal mewarnai bagian ini, yang di bawah yang 2 ya. Nah, mewarnainya di sini pilihannya bisa menggunakan Shape Builder Tool. Ya, bisa juga menggunakan Live Paint Bucket. Nah, saya akan tunjukkan menggunakan Shape Builder Tool. Oke. Sebelumnya, ini ada tanda silang ya. Ada tanda stop, itu tidak bisa diterapkan. Dengan Selection Tool, kita seleksi dulu semuanya seperti itu. Nah, barulah kita bisa menggunakan Shape Builder Tool. Klik Shape Builder Tool. Sebelum diterapkan warna, seperti ini ya. Nah, itu sudah bisa diterapkan. Kita pilih dulu warnanya. Di bagian atas bisa, di bagian Properties juga bisa. Ya, saya lebih suka di atas ya, biar cepat ya, ini dekat menjangkau warnanya. Klik, kita pilih warna merah. Nah, seperti itu. Tekan Enter. Ya. Warna merah sudah dipilih, sekarang tinggal arahkan ke sini ya. Klik di sini, kemudian di sini, dan di sini. Ya, sudah jadi ya. Kembali ke Selection Tool. Ya. Perhatikan di sini masih ada meninggalkan bekas cetakan ya. Cetakan segitiga tadi yang dirotasi. Ini bisa kita seleksi seperti itu. Kita hapus saja. Nah, ya hapus. Yang di bawah juga. Ya. Sekarang kita lihat di bagian layer. Nah, layer 1 di sini ada 3 pad ya. Nah, sampai di sini sudah jadi ya. Tinggal menambahkan tulisan. Tulisan untuk Mitsubishi, gunakan Type Tool. Klik. Ya.
Di sini saya menggunakan Adobe Illustrator CC. Jadi dengan type tool ini sudah ada layout text ya. Tinggal kita ketikkan tulisan Mitsubishi. Nah, untuk font nanti silakan disesuaikan. Kalau tulisan aslinya Mitsubishi itu bisa menggunakan Arial, bisa menggunakan font yang model lain ya, yang mendekati sama. Nah, di sini saya menggunakan Sans Pro. Nah, ini. Ya, yang penting mirip-mirip ya. Nanti silakan diatur. Oke. Sampai di sini prosesnya sudah selesai ya. Nah, itu sebenarnya untuk membuat logo Mitsubishi ini selain menggunakan cara yang tadi ya, buat segitiga dulu, bisa juga menggunakan cara yang lain. Sama dengan menggunakan segitiga juga ya, tetapi dibuat dulu satu bidang lalu dirotasi. Oke, silahkan dicoba. Semoga berhasil ya. Selanjutnya logo yang kedua, di sini logo kendaraan BMW. Nah, di sini yang uniknya adalah memposisikan 3 huruf ini ya, agar bentuknya melingkar. Dan di bagian tengah ini masih juga menggunakan teknik yang sama, yaitu mewarnai menggunakan Shape Builder Tool. Oke, langsung lanjut. Di sini kita buat dulu objek lingkaran. Objek lingkaran gunakan Ellipse Tool. Nah, di sini saya akan gunakan outline-nya saja. Ya, seperti itu. Tinggal sekarang kita buat lingkaran yang bulat sempurna. Dengan Adobe Illustrator, tahan Shift ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini saya akan buat lingkaran yang di dalamnya dulu ya, lingkaran kecil ya. Nah, ini ya cukup sekian lah. Lalu kemudian kita buat garis. Buat garis gunakan Line Segment Tool. Nah, buat garis di sini bisa langsung gambar ya seperti itu. Bisa juga klik sekali. Nah, klik sekali nanti muncul pengaturan garis ya. Nah, di sini untuk angle-nya kita buat 90 derajat ya, biar berdiri. Klik OK, seperti itu ya. Nah, kemudian posisikan garis ini tepat di tengah-tengah objek ya. Pastikan ini juga tepat, tidak kurang, tidak lebih ya. Nah, seperti itu. Silakan di zoom agar kelihatan lebih presisi seperti itu ya. Nah, ini kalau tidak di zoom kadang-kadang agak kurang ya, masih ada bagian yang renggang. Nah, kemudian garis yang kedua kita buat horizontal. Nah, di sini saya akan gunakan tool rotate lagi ya. Double klik. Nah, jadi caranya selain yang tadi, kita bisa langsung double klik pada rotate tool ya. Nah, seperti itu. Di sini posisinya 90 derajat ya. Nah, kemudian kita preview ya. Lalu klik copy. Ya. Nah, sekarang pembagian sudah jadi. Kita bisa langsung memberikan warna. Nah, di sini warnanya biru dan abu-abu ya. Ya, biru muda, abu-abu. Gunakan tool yang sama. Jangan lupa diseleksi seperti itu. Lalu gunakan di sini Shape Builder Tool. Pilih warnanya. Saya akan gunakan warna biru ini ya. Nah, lalu arahkan seperti ini ya. Kemudian pilih warna abu-abu ya. Nah, saya akan pilih abu-abu yang ini. Ini meskipun tidak sama persis, yang terpenting prosesnya tahu ya. Nah, sepertinya kurang terang warna birunya. Saya akan ganti warna birunya yang lebih terang ya, itu.
Oke. Nah, selanjutnya di sini buat lingkaran. Nah, di sini rupanya objek lingkarannya kan sudah menyatu ya dengan potongan-potongan tadi. Kalau dilihat di bagian layer. Nah, di sini kita buat lingkaran lagi. Saya akan buat objek lingkaran. Ya, kurang lebih sekian ya. Nah, ini posisikan di tengah-tengah. Ya. Sebaiknya ini digeser ke bawah atau ke belakang. Klik kanan, kemudian di sini ada arrange, send to back seperti itu. Bisa juga digeser di bagian layar ya di sini. Nah, nanti tergantung bagaimana nyamannya kalian bekerja. Ini saya atur dulu. Nah, agar mau center point untuk resize-nya, tahan Shift dan Alt seperti itu ya. Kurang lebih sekian. Ya. Nah, di sini ada beberapa tambahan ya. Ada garis, bukan garis ya, ada tepian warna abu-abu juga, warna putih dan warna hitam. Nah, jadi sebenarnya itu tidak harus sedetail itu ya. Nah, kita biar mengikuti saja. Kemudian ini akan saya duplikat lagi. Saya akan resize ya. Nah, caranya di sini kita bisa gunakan tool scale ya, double klik. Nah, seperti itu agar posisinya tidak berubah ya. Sekarang hanya tinggal kita atur di bagian uniform. Di sini saya akan perbesar sekitar 110% ya. Nah, kemudian kita preview. Nah, terlalu besar. Ya, mungkin 105. Nah, ini perlu diraba-raba sedikit ya. Nah, seperti itu. Lalu klik copy. Oke, perhatikan di sini di bagian layer. Nah, untuk objeknya di sini ada di bagian ellipse ya. Ellipse. Ini ellipse yang besar paling atas posisinya. Saya akan geser ke bawah dan saya akan berikan warna putih di sini. Nah, ya seperti itu. Warna putih ya seperti aslinya di sini. Kemudian buat objek lingkaran lagi yang warna hitam. Nah, ini akan saya duplikat lagi dengan cara yang sama. Scale, double klik. Nah, kemudian di sini akan saya perbesar mungkin sekitar 150 ya. Preview dulu. Kurang besar, mungkin sekitar 180. Ya, seperti itu ya. Wah, terlalu besar ya. Ya, 170 lah. Nah, itu enak. Klik copy. Ya, hasil duplikat akan selalu berada di atas layar yang aslinya ya. Layar objek yang diduplikat itu maksudnya. Saya akan geser ke bawah dan saya akan beri warna hitam di sini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini perlu menambahkan objek lingkaran ya, lingkaran yang warna putih ya, hanya outline-nya saja. Ya, saya akan duplikat lagi. Oh, sorry. Di sini perlu diperkecil lagi, mungkin 100. Bukan 100, mungkin 90%. Nah, di sini 95 lah. Ya. Kurang pas. Ya, ini pas. Ya. Ini warna putih ya. Fill-nya akan saya matikan, kemudian stroke-nya saya jadikan warna putih. Nah, seperti itu. Oops, sorry. Ya. Nah. Selanjutnya di sini membuat teks yang melingkar. Untuk tulisan melingkar, di sini perlu yang namanya guiding. Ya, objek lingkaran juga. Ya, saya akan duplikat dari objek lingkaran ini. Ini mungkin
perlu diperkecil sedikit. Ya, seperti itu. Nah, ini akan saya duplikat dengan cara yang sama juga, double klik pada skill tool. Kemudian saya akan atur di sini ukurannya mungkin sekitar 50%. Nah, terlalu kecil ya. Ini 60 mungkin. Nah, tambah lagi 70. Ya, kurang lebih segini ya. Di 70%, kemudian klik copy. Nah, lingkaran yang terakhir ini yang saya duplikat ini akan saya jadikan guiding. Kita ke type tool. Klik type tool, pilih yang type on a pad tool. Nah, silakan arahkan di bagian pad. Klik. Nah, lalu ketikkan huruf B, spasi M, spasi W. Nah, ini karena warna hitam tulisannya, jadi perlu diganti dulu ya. Saya akan ganti hurufnya di sini warna putih. Kemudian jenis fontnya di sini yang cocok itu Arial. Arial, stylenya di sini bold, ya. Nah, kemudian ini kita atur dulu. Gunakan direct selection tool. Nah, hati-hati di sini ya dalam mengatur font. Pastikan arahkan di sini di bagian huruf. Nah, kalau ingin menggeser, di sini ada tanda panah ya. Nah, seperti itu. Ini batas akhir, ini batas awal ya. Dan ini masih settingnya di left. Kita ubah dulu ke align center. Nah, ini tanda di tengah-tengah ya. Kita putar. Nah, seperti itu. Dan ukurannya perlu kita atur ya. Ukuran fontnya sekitar, ini terlalu besar ini. Mungkin sekitar 40 ya. Nah, terlalu besar. Oke, sekian cukup. Ya. Setidaknya bisa sama ya. Nah, ini bisa kita atur lagi ukurannya. Ya. Nah, perhatikan di sini huruf M-nya masih belum di tengah-tengah ya. Jadi kalau dilihat di sini huruf M-nya harus tengah-tengah. Kita bisa geser. Nah, geser bagian ini. Nah, seperti itu. Oops, sorry. Nah, ini kalau salah memposisikan bisa-bisa di bawah dia. Oke, kita geser. Ya, seperti itu. Nah, di bagian huruf B dan M-nya ini jarak spasinya perlu diatur ya. Nah, ini rupanya jaraknya harus jauh. Kita bisa gunakan spasi sebagai tambahan. Kembali ke type tool. Nah, kita bisa isi spasi seperti itu. Ya. Kalau kita lihat aslinya memang agak jauh ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih ya. Ya. Oke, sampai di sini. Kalau sudah selesai, tinggal di grup. Ya, di grup, blok, kemudian Ctrl G. Atau di bagian properties, klik grup. Nah, cek di bagian layer. Pastikan ini sudah jadi satu grup. Oke, sampai di sini sudah jadi. Silahkan dicoba ya, diterapkan. Selanjutnya logo yang ketiga ini ada logo Mercedes-Benz. Nah, ini kalau dia mati, sepintas tekniknya sama dengan logo Mitsubishi. Jadi ada proses rotate. Hanya saja di sini kita perlu membuat bagian potongan yang kecil dulu ya. Ini potongan kecil yang akan kita rotasi menjadi 3 bagian. Oke, langsung saja kembali ke dokumen kerja. Silakan buat objek lingkaran. Saya akan mulai dari objek lingkaran ini dulu. Nah, di sini
warna objek lingkarannya warna abu-abu ya. Saya gunakan warna abu-abu. Kemudian stroke atau outline-nya warna hitam. Gunakan ellipse tool buat lingkaran bulat sempurna seperti itu. Oke, kemudian ini akan saya duplikat dengan cara double klik pada scale tool ya. Saya gunakan scale tool. Nah, seperti itu. Di sini ukurannya saya perkecil 95% dari ukuran awal. Klik OK, kemudian ini saya akan berikan warna abu-abu gelap ya. Nah, tanpa stroke. Lalu kemudian lingkaran yang kedua saya akan duplikat lagi. Kembali gunakan scale tool, double klik. Ukurannya saya berikan nilai yang sama juga, 95%. Kemudian klik copy. Nah, ini akan saya berikan warna lain ya. Warna ini khusus, bukan warna ya, objek ini khusus untuk memotong objek yang di bawahnya. Nah, saya akan seleksi dulu lingkaran coklat dengan lingkaran abu-abu gelap. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian pada menu Pathfinder di sini kita jabarkan ya. Di More Option atau di bagian di sini ada Pathfinder. Pilih Trim. Nah, setelah di trim, buang seleksinya. Nah, perhatikan di sini. Karena ini masih menyatu, kita gunakan Direct Selection Tool ya. Atau bisa juga di ungroup ya, karena setelah diproses trim tadi ini langsung tergroup dia. Kita ungroup. Nah, kemudian sekarang selanjutnya kita trim lagi ya dengan objek yang di bawahnya ya. Nah, jadi lingkaran yang coklat, yang gelap, yang abu-abu gelap maksudnya, kita seleksi dengan lingkaran yang paling besar ya, yang abu-abu terang. Kita trim lagi. Nah, seperti itu. Sekarang kita ungroup. Sekarang kita pisahkan. Yang ini sudah tidak terpakai. Delete. Nah, kita sudah punya potongan lingkaran ya. Nah, ini bisa kita atur ya, tadi stroke-nya hilang. Ya, tanpa diisi stroke juga tidak masalah ya. Nah, berikutnya baru kita buat bentuk segitiga ini ya. Nah, ini kita kunci dulu agar tidak ikut terseleksi nanti. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita buat garis. Gunakan Line Segment Tool. Klik di artboard. Ya, angle-nya 90, klik OK. Kembali ke Selection Tool, posisikan di tengah-tengah seperti itu. Dan garisnya kita panjangkan sampai dengan tepian ya, seperti itu. Nah, selanjutnya garis ini kita duplikat dan rotasi ke ukuran, bukan ke ukuran ya, ke tingkat kemiringan kurang lebih 60 derajat. Gunakan Rotate Tool, double klik Rotate Tool, masukkan angka 60 derajat, preview, ya, klik copy. Nah, berikutnya garis lurus ini kita duplikat lagi dengan Rotate Tool. Hanya saja sekarang sumbunya kita pindahkan. Kalau tadi di tengah-tengah ya. Gunakan Rotate Tool. Kali ini saya klik dulu, kemudian kita gunakan cara manual. Tahan Alt, lalu klik kiri, geser, pindahkan anchor point-nya ke atas. Nah, lalu lepas. Di sini kita masukkan minus 10 derajat.
preview. Ya, sampai di sini paham ya prosesnya. Klik copy dulu. Nah, di sini kita buat potongannya dulu. Kita seleksi garis dengan garis ketiganya ya. Kita seleksi. Nah, kemudian gunakan Shape Builder Tool. Di sini saya akan berikan warna abu-abu terang. Warna abu-abu terang, saya akan pilih warna di atas. Nah, warnanya ini. Ya. Oke, kemudian tekan enter lalu arahkan di sini. Ya. Nah, ini sudah terbentuk ya potongannya. Sisanya garis ini bisa kita hapus garis-garisnya yang melebihi ya. Nah, selanjutnya potongan ini kita refleksikan dulu. Kita duplikat dan refleksi. Gunakan Reflect Tool ya. Masih satu kelompok dengan Rotate Tool. Klik kanan di sini pilih Reflect Tool. Lakukan dengan cara manual juga. Tahan Alt, pindahkan anchor point-nya. Klik kiri, geser ke tengah-tengah garis ini. Lalu lepas. Nah, seperti itu. Pilih di vertikal. Kemudian klik copy. Oke, sudah ya. Kita balik ke selection tool. Nah, sekarang kita sudah punya dua objek seperti itu. Ini kita seleksi. Selanjutnya kita rotasi lagi agar ada bagian yang lain ya, dua bagian di bawah. Gunakan kembali rotate tool. Ya, klik rotate tool. Lakukan cara manual lagi, tahan Alt, pindahkan anchor point-nya. Klik kiri, tahan, geser ke bawah. Ya, sampai di sini lepas. Nah, di sini nilai angle of rotation-nya 120 derajat. Preview. Ya, pas ya. Klik copy. Dan kita perintahkan yang sama, tinggal di repeat lagi sekali ya. Transform again. Ctrl T. Nah, seperti itu. Kembali ke selection tool. Sampai di sini sudah jadi ya. Nah, sekarang kita berikan warna dulu untuk bagian gelapnya ya. Di sini fill-nya warna abu-abu ya, yang sama dengan di lingkaran pinggirnya ini. Ya, kurang lebih itu warnanya. Lalu kemudian ini ya. Oke, saya seleksi semuanya. Ya. Lalu kemudian garis tepiannya, garis pinggir atau outline atau stroke-nya ini perlu kita ubah juga ya. Kita seleksi semuanya. Stroke-nya akan saya ubah ke warna abu-abu yang sama. Kurang sama ya. Kurang gelap maksudnya. Sepertinya ini warnanya di sini, ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah jadi ya. Sekarang tinggal posisinya ditukar. Nah, ini kita grup dulu yang tiganya. Grup. Nah, selanjutnya kita tukar posisinya ke belakang. Ya, kalau kita lihat contoh di awal ini lingkarannya ada di depan atau di atasnya. Nah, kita bisa tukar melalui panel layer. Ini tadi masih terkunci. Nah, atau kita pindahkan yang di grup ya. Ya, seperti itu. Kemudian ini sudah jadi, tinggal ditambahkan tulisan. Gunakan type tool. Nah, di sini tulisannya kita lihat dulu ya, warna jenis fontnya di sini Belfast Light. Nanti untuk font silahkan di koleksi ya, sesuai dengan kebutuhan. Saya tulis dulu Mercedes-Benz. Kemudian kita ganti fontnya di sini namanya Belfast.
Nah, ini dia. Oke. Saya akan perbesar sedikit. Oke, sampai di sini sudah jadi ya. Nanti silahkan berkreasi. Meskipun tidak sama persis, paling tidak prosesnya tahu ya. Selanjutnya di sini ada logo aplikasi Google Chrome. Nah, ini sangat menarik untuk dipelajari ya prosesnya. Ini bentuk dasarnya sudah pasti lingkaran, kemudian ada pembagian warna. Nah, batas pembagian warna ini membutuhkan objek dasar bentuk segitiga. Oke, langsung saja ke dokumen baru. Kita awali dengan membuat objek lingkaran. Gunakan ellipse tool. Buat objek lingkaran bulat sempurna seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya membuat objek segitiga. Gunakan kembali polygon tool. Di sini saya akan langsung menggambar bentuk objek segitiga ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa langsung muncul segitiga? Karena di awal tadi sudah pernah membuat objek segitiga. Jadi setting polygon tool-nya ke setting terakhir ya. Setting di ukuran 3 side. Kemudian ini kita ubah posisinya terbalik ya. Kita refleksikan vertikal. Saya akan ubah melalui panel properties. Di sini ada flip along vertical axis. Klik di sini. Ya. Sekarang tinggal kita posisikan center point dengan lingkaran seperti itu. Dan ini perlu diperbesar ya. Tahan Shift dan Alt. Ya, seperti itu. Nah, pastikan ini pas ya. Nah, nanti kalau tidak pas, tidak mau menyatu nanti dia. Oke. Selanjutnya, objek lingkaran ini kita duplikat lagi untuk membuat objek lingkaran yang lebih kecil. Duplikat dengan cara yang sama, gunakan Scale tool, double klik. Nah, di sini masukkan 50% ya pada uniform, kemudian di preview klik copy. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan duplikat objek lingkarannya dulu untuk bagian yang di tengah-tengah. Ini kurang lebih sekitar 80% ya, kurang lebih. Ya, klik copy. Oke. Sekarang bentuk segitiganya kita hapus dulu beberapa bagian agar bisa diberikan warna ya. Nah, di sini untuk menghapus saya akan gunakan yang namanya, di sini ada nama toolnya Scissor tool ya. Gunakan shortcut C. Scissor tool. Nah, di sini saya akan seleksi dulu objek segitiganya seperti itu. Gunakan Scissor tool. Ya, tentukan di sini ya potongannya. Nah, itu. Klik, kemudian klik di sini. Klik, ya. Kembali gunakan Direct Selection tool dan bagian ini dipisahkan ya, atau langsung dihapus bisa. Nah, kalau masih meninggalkan sisa seperti ini langsung delete lagi. Ya. Kemudian di bawahnya kembali lagi gunakan Scissor tool. Nah, di sini klik, kemudian di sini klik. Ya. Kembali gunakan Direct Selection tool. Ini dipisahkan atau dihapus. Klik hapus. Ya. Scissor tool lagi di bagian ini. Dan di bagian pojok ini ya. Oh, sorry. Ya, ini. Kembali gunakan Direct Selection tool, hapus, hapus. Oke, sudah membentuk layout ya. Nah, di sini kita seleksi dulu ya. Nah, kita seleksi gunakan Selection tool seperti itu. Kembali kita gunakan yang namanya Shape Builder tool. Nah, perhatikan di sini di kelompok Shape Builder tool ini ada juga Live Paint Bucket. Jadi bisa digunakan salah satu ya.
tentukan warna. Di sini warna merah ya, yang paling atas. Enter. Nah, ini kalau misalnya sulit untuk menyatukan objek, sulit untuk memberikan warna per bagian, kita bisa gunakan Live Paint Bucket. Nah, Live Paint Bucket dengan setting warna yang sama, ya klik, ya seperti itu. Kemudian saya pilih warna kuning, saya taruh di sini, dan terakhir warna hijau. Ya. Jadi pada kasus tertentu memang tidak selalu bisa menerapkan penggunaan Shape Builder Tool. Bisa juga kita harus menggunakan Live Paint Bucket. Nah, sampai di sini sudah jadi ya. Tinggal yang tengah ini kita berikan warna. Nah, ini karena langsung di grup ya objeknya. Saya akan berikan warna biru di sini. Nah, seperti itu. Ini tanpa outline. Saya rasa di sini semua tanpa outline ya, kalau kita lihat contohnya di sini. Nah, jadi sekalian kita blok semua, stroke-nya kita hilangkan. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini sudah jadi ya, tinggal diseleksi semua lalu kita grup. Nah, logo aplikasi sudah jadi. Silahkan dicoba. Berikutnya logo aplikasi Gojek. Nah, ini gampang sekali ya, ini basic dasarnya lingkaran. Jadi kita buat dulu objek lingkaran, kemudian yang satunya lagi objek lingkaran dengan stroke yang tebal ya, atau outline yang tebal. Kembali ke dokumen baru, silakan buat objek lingkaran. Di sini saya akan langsung menentukan warna fill-nya ya, tanpa stroke. Warna fill-nya langsung warna hijau. Langsung buat lingkaran bulat sempurna seperti itu. Kemudian kita buat lingkaran lagi. Kali ini tanpa fill. Yang ada hanya warna stroke-nya. Sementara saya akan gunakan warna hitam agar lebih mudah karena nanti akan dipotong ya. Nah, ini buat lingkaran yang lebih besar. Posisikan di tengah-tengah. Untuk lebih mudah, lebih cepat, kita seleksi semuanya. Kedua objek ya. Lalu kemudian ada align. Kita align center. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita perlu memotong bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya ini berapa dipotong bagian kiri atau kanan, kita perlu bantuan objek segitiga. Buat objek segitiga, gunakan polygon tool. Nah, seperti itu. Posisikan objek segitiganya di tengah-tengah ya. Nah, ujungnya ini kita bawa ke tengah-tengah seperti itu. Lalu bagian bawahnya kita posisikan juga tepat seperti itu ya. Nah, sekarang agar lebih mudah, ini objek segitiganya dikunci dulu ya. Objek lingkaran yang garis hitam ini kita potong ya. Kita potong ya di bagian ini. Jadi bentuk segitiganya ini sebagai panduan atau acuan untuk memotong. Gunakan scissor tool. Ya, di sini klik. Kemudian di bagian ini dan di bagian ini ya. Selanjutnya gunakan direct selection tool, seleksi bagian ini, delete ya, garis ini delete. Nah, oke ya. Sekarang objek segitiganya kita hapus juga karena sudah tidak digunakan lagi. Nah, sekarang kita atur ketebalan garisnya. Ketebalan garisnya ini kurang lebih sekitar, misalnya di sini 20 ya. Coba kita tambah lagi. Mungkin sekitar 35 ya. Atau mungkin 40 ya. Dan ini bisa kita atur ya ukurannya. Ya, kita lihat dulu seberapa.
Ya, kurang lebih itu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita berikan warna hijau ya. Nah, ini tampaknya kurang di tengah-tengah. Ya. Jadi karena ada perubahan, ya bisa saja ya. Ada sedikit perubahan di sini jaraknya. Kita berikan warna hijau dan di sini agar mau melengkung, perhatikan di bagian stroke, klik di sini bagian properti stroke-nya, lalu di sini pilih di bagian cap-nya itu round cap. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini sudah jadi, tinggal ditambahkan tulisan Gojek. Gunakan type tool. Di sini tulisannya Gojek. Nah, Gojeknya di sini tipe huruf yang standar saja ya. Gunakan Arial. Nah, seperti itu ya. Saya akan gunakan yang bold ya. Nah, sampai di sini sudah jadi ya. Silahkan dicoba. Selanjutnya di sini ada logo perusahaan dengan nama Color Rotation. Nah, ini ceritanya logo perusahaan digital printing ya. Di sini bentuk dasarnya bentuk objek bebas yang dibentuk menyerupai tetesan air ya, dengan warna-warni. Ini masih menerapkan teknik rotasi ditambah dengan kombinasi huruf dalam satu baris teks ya. Oke, langsung saja menuju dokumen baru. Kita buat dulu objeknya. Di sini saya langsung menggunakan warna biru ya. Gunakan pen tool. Bagian ini sebenarnya hanya kreativitas saja ya. Jadi tidak harus mirip sekali. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah, silakan bentuk ulang menggunakan Direct Selection Tool. Nah, seperti ini ya. Ya, ini hanya sebatas ilustrasi bentuk tetesan air ya. Nah, kurang lebih seperti itu, tidak harus selalu mirip ya. Nah, selanjutnya kalau sudah di sini kita buat dia membentuk lingkaran ya. Nah, di sini saya atur dulu ukurannya. Kembali menggunakan rotate tool. Nah, sekarang lakukan cara manual, pindahkan titik sumbunya ya. Tahan Alt, klik. Nah, saya akan geser di sebelah sini. Ya. Misalnya di sini sekitar 50 ya. Nah, masih terlalu dekat. Mungkin sekitar 60. Oke, kita coba copy. Kemudian teruskan lagi Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Ya. Cara lainnya agar ukuran dan jaraknya pas. Saya ulang lagi. Nah, setelah menentukan titik sumbu misalnya di sebelah ini ya. Misalnya saya ubah lagi. Saya akan geser di sebelah sini. Ya. Kita bisa lakukan pembagian. Kalau melihat contohnya tadi itu ada 6 bagian. Jadi misalnya dalam satu putaran itu kan 360 derajat ya.
360 kemudian garis miring 360 dibagi 6 misalnya. Ya, klik preview. Ya, sama juga dapat hasil 60. Ya. Klik copy. Nah, jadi begitu seterusnya untuk menentukan berapa angle of rotation yang tepat. Oke. Nah, meskipun tidak terlalu mirip ya, yang penting prosesnya sama ya. Selanjutnya di sini ada objek bintang ya. Kita buat dengan start tool. Ini bintang 6 ya. Saya ulang lagi. Ya, saya klik di tengah-tengah, kemudian di sini poinnya ada 6. Nah, seperti itu ya. Oke, ini bintang 6. Kita atur ulang. Nah, misalnya sekian. Kemudian dengan direct selection tool, saya akan tarik ini seperti itu ya. Ya, ini perlu sedikit dirotasi. Nah, oke. Dan ini warnanya saya gunakan warna abu-abu ya. Nah, kemudian untuk bagian ini ya warnanya bebas ya, mau mengikuti ini silahkan. Ini ada biru muda, biru gelap, hijau, kuning, kuning oranye ya, merah dan ungu. Nah, ini warna, nah ada warna ini dia ya, warna ini dia, warna biru-biru terang ya, biru cyan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini biru gelap. Nah, ini dia. Kemudian di sini warna hijau. Dan ini warna oranye. Ini warna merah. Dan ini warna ungu. Ya. Oke, kalau sudah ini tinggal ditambahkan teks. Nah, untuk teksnya di sini saya ketikkan dulu ya. Ini color rotation. Untuk jenis hurufnya di sini untuk yang rotation itu a bit by key ya, dan R-nya di sini adventure normal. Nah, saya akan ubah dulu hurufnya di sini ada namanya a bit by Kai. Ini dia. Kemudian untuk R-nya di sini ada adventure normal. Ya. Nah, bagian ini nanti silahkan dikreasikan ya. Nah, ini saya ubah ukurannya lebih besar menggunakan fitur touch type tool. Nah, ini. Ya, seperti itu. Jadi nanti silahkan berkreasi dengan jenis huruf tertentu, silahkan ditambahkan fontnya. Membuat desain logo atau desain grafis pada umumnya itu tidak terlepas dengan yang namanya koleksi huruf atau font. Oke, sampai di sini sudah selesai. Ini kelengkapan di bawahnya sama saja ya. Ini saya copy saja langsung biar sekalian ada desain, printing, dan advertising. Ya, ini jenis hurufnya Atlanta. Ya, ini sebenarnya bagian dari layanan ya. Ada yang berisi slogan, ada yang mencantumkan layanan.
Kalau sudah di blok, kemudian di grup. Logo berikutnya di sini ceritanya ini ada logo distro ya, namanya Flammable Signature. Nah, poin utamanya di sini adalah proses membuat bentuk ilustrasi api ini ya. Nah, ini mungkin agak sedikit lama ya kalau mau bagus. Tetapi sama saja dengan logo sebelumnya, color rotation, jadi kita buatnya dengan menggunakan pen tool. Oke, langsung ke dokumen baru. Nah, di sini saya akan langsung gunakan pen tool. Untuk warna di sini menggunakan gradasi warna kuning dan merah ya. Nah, sementara saya kosongkan dulu. Ya, saya akan gunakan outline atau stroke. Oke, saya akan buat titik dari sini, kemudian di sini saya buat melengkung seperti itu. Lalu di sebelah sini melengkung seperti itu. Nah, kemudian di bagian ini agar mau membentuk sudut, tahan Alt lalu klik di sini ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini bagian ini. Ya, seperti itu. Kemudian sambung di titik awal, kemudian bentuk lagi anchor seperti itu ya. Nah, kita bentuk ulang lagi dengan direct selection tool. Nah, jadi bagian ini sebenarnya hanya kreasi ya, tidak harus sama, tidak harus bagus-bagus sekali ya. Silahkan nanti kalau mau buat yang bagus mungkin agak lama prosesnya. Saya agak cepat ya. Di sini mungkin saya akan geser sedikit. Ya, dan ini saya akan tarik ke bawah. Nah, itu ya. Kemudian saya akan langsung beri warna. Di sini saya akan langsung gunakan gradient ya. Di panel gradient, pilih linear. Nah, untuk menentukan warna silakan di sini pilih dua warna ini. Ya, double klik, silakan pilih warnanya. Saya menggunakan kombinasi warna merah dan kuning ya. Nah, seperti itu, warna kuning. Kemudian di sini pembagiannya di 70% warna kuning ya, dan tanpa stroke ya. Atau silahkan mau menggunakan gradasi warna lain silahkan, karena di sini namanya flammable ya, jadi saya membuat gradasi yang identik dengan warna api. Nah, kemudian ini saya duplikat dengan cara tahan Alt, klik, lalu saya geser ke bagian atas ya. Nah, seperti itu. Ini kita olah lagi dengan direct selection tool. Nah, bagian ini saya akan perkecil sedikit seperti itu. Ya, saya akan perpendek. Nah, di bagian ini. Nah, ini sebenarnya konsep-konsep logo yang kekinian ya. Logo-logo kekinian itu dibuat flat, simple seperti itu. Nah, di bagian ini mungkin agak sedikit lama, tetapi saya akan percepat ya. Saya akan buat yang simple saja. Kemudian yang ini saya akan duplikat lagi, kembali gunakan selection tool, duplikat, seperti itu. Dan ini saya akan tempel sedikit. Nah, ini mungkin lebih enak saya bawa ke bawah lagi. Sorry. Ya, untuk ngedit di bagian anchor ya, untuk memperbaiki bentuk, klik dulu objeknya ya. Nah, seperti itu ya. Klik, kemudian nah silahkan diatur handle-nya.
Oke, meskipun tidak terlalu mirip ya. Nah, mungkin ini lebih kecil ya. Ya, seperti itu. Ya, ini sedikit saya putar. Nah, ya mirip sedikit ya, enggak masalah. Yang penting prosesnya. Kemudian kita tambahkan tulisan flammable ya. Nah, untuk teksnya ini saya menggunakan huruf namanya Ellen Leach dan di sini nama fontnya Balsam. Kembali ke type tool, ketikkan di sini flammable. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan teks signature ya. Di sini nama fontnya Balsam. Ini ukurannya lebih kecil seperti itu. Ya, kemudian saya akan tambahkan garis di sini. Nah, garis di sini warna hitam. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, itu hanya variasi saja. Ya. Nah, untuk bagian lengkung-lengkung ini memang kadang kalau membuat yang kesekian kalinya tidak bisa sama-sama persis ya. Ini tergantung dari bagaimana goresan tool yang kita gunakan. Sama dengan menulis itu, antara tulisan yang satu dengan yang lainnya tidak akan bisa sama persis ya. Kecuali kalau bentuk dasarnya kotak segitiga memang ukurannya pasti sama. Nah, kalau bentuk seperti ini sifatnya abstrak ya. Oke, sampai di sini sudah jadi, tinggal di grup. Nah, nanti silahkan berkreasi dengan bentuk-bentuk lain. Ini hanya contoh ya. Selanjutnya di sini ada logo cafe ya, Green Cafe and Resto. Nah, poin utamanya di sini sama seperti logo sebelumnya. Ini membuat objek bebas ya. Kali ini gambar daun. Masih juga menggunakan pen tool. Kita langsung ke dokumen baru. Saya akan gunakan pen tool, kemudian untuk warna sementara fill-nya mati dan hanya menggunakan stroke saja. Oke, langsung saya akan mulai dari sini ya. Kemudian di sini buat garis melengkung seperti itu. Kemudian di bagian atas. Nah, seperti itu ya. Nah, sementara seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita bentuk ya. Ini saya hapus dulu. Nah, bagian ini agak lama sedikit ya, karena mencari bentuk yang enak, yang ideal untuk sebuah gambar daun. Selanjutnya kita buat bagian serat-seratnya di bagian tengah. Kembali gunakan pen tool. Saya akan mulai dari sini.
kemudian di sini, dan berakhir di sini. Ya, tekan enter untuk mengakhiri. Nah, kemudian di bagian ini saya akan buat ilustrasi serat daun juga. Kembali gunakan pen tool di sini, kemudian di sini saya buat lengkung, enter, kemudian di sini saya buat lengkung sedikit, kemudian di sini lengkung sedikit, dan di sini juga saya buat lengkung sedikit. Ya. Nah, di sini agar lebih hidup ilustrasinya ya, ada garis tebal tipis. Nah, pertama di sini kita seleksi dulu bentuknya di sini. Kemudian di bagian atas ini, di bagian uniform, ini kita bisa ubah ya dengan model profile 1 ya. Nah, jadi dari tipis, tebal, tipis. Nah, itu ya. Ya, jadi seperti goresan kuas ya. Nah, bagian pinggir juga bisa kita isi. Kalau saya lebih suka yang ini ya. Nah, itu. Oke, jadi kesan abstraknya dapat ya. Kemudian kita berikan warna hijau. Nah, hijau ini ya. Hijau daun. Dan tinggal kita tambahkan teks. Ini sudah selesai ya. Tinggal kita tambahkan teks di sini, tulisan green. Tulisan green ini fontnya bombing dan ini fontnya minion. Gunakan type tool, kemudian di sini langsung saja saya ketikkan ini green ya. Ya, ini bombing seperti ini. Oh, ini huruf kecil rupanya ya. Ya. Green. Kemudian di bawahnya di sini Cafe and Resto. Nah, di sini ada banyak konsep. Saya akan gunakan yang standar saja ya. Nah, ya ini variabel konsep. Ya, variabel konsep. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti selebihnya tinggal dikreasikan saja. Kalau sudah ini di blok, kemudian di grup. Nah, itu hanya contoh. Nanti silahkan untuk model-model lain dikreasikan. Bahwasanya kalau untuk membuat sebuah objek bebas itu gunakan pen tool ya. Yang pasti harus terampil juga ya. Nah, terakhir di sini ada logonya Google. Nah, logo ini ada dua versi ya. Yang huruf G ini logo gram, kemudian tulisan ini adalah logo type. Nah, untuk logo type ini menggunakan font yang namanya Product Sun ya. Product Sun itu font yang digunakan oleh Google untuk menuliskan tulisan Google ini.
Nah, saya akan mulai dari logogram dulu ya. Di sini dibuat dengan objek lingkaran, kemudian dipotong ya, lalu diberikan pembagian warna. Oke, langsung ke dokumen baru. Di sini saya langsung membuat objek lingkaran. Gunakan ellipse tool. Sementara stroke-nya dulu ya, outline-nya dulu. Nah, kemudian di sini saya akan duplikat lagi objek lingkarannya. Gunakan scale tool, double klik. Di sini saya akan masukkan sekitar 65% ya. Nah, lalu klik copy. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat objek kotak. Pilih rectangle tool. Nah, saya akan mulai dari sini ya, seukuran yang sama. Nah, objek kotak ini nanti akan kita gabungkan untuk membentuk huruf G ya. Nah, huruf G di sini. Ya, posisinya seperti itu. Nah, sementara ini kita geser dulu. Di sini saya akan membuat garis untuk memotong. Kita buat dengan line segment tool. Garis seperti itu ya. Nah, gambar saja langsung garisnya. Di sini garisnya sebagai acuan atau batas ya, karena kita akan memberikan pembagian warna. Ini saya putar ini sekitar, kalau tidak salah, 45 derajat ya. Nah, tingkat kemiringannya. Ya, sekitar 45 derajat, dan ini saya akan duplikat lagi dengan menggunakan rotate tool, double klik. Nah, di sini angle-nya 90 derajat. Ya, copy. Nah, selanjutnya di sini saya akan masukkan bentuk objek kotak ini sebagai batas. Ya, pas di tengah-tengah ya. Nah, jadi perpotongannya ini nanti pada bagian garis di sekitar ini ya. Nah, ini tepat di batas kotaknya ya. Nah, itu. Jadi pembagian warnanya nanti di sebelah sini. Oke, ini harus dipotong dulu ya. Ya, saya akan gunakan scissor. Nah, seperti ini. Kemudian saya potong di sini. Ya, lalu di bagian ini juga. Dan di sini. Oke, kita seleksi, kita hapus, dan ini juga, ini harus dipastikan terpotong ya. Nah, ya. Oke, kemudian di bagian ini, ya, di bagian ini juga, ini harus digabung dulu ya. Nah, atau langsung nanti kita berikan warna. Nah, seperti ini kita bisa langsung memberikan warna ya. Di sini saya akan langsung gunakan Live Pen Bucket agar lebih mudah ya. Karena kalau menggunakan Shape Builder Tool kadang-kadang ada bagian yang tidak tersambung, itu tidak bisa diberikan warna. Oops, sorry. Ini saya ulang lagi. Ya. Nah, merah, kemudian yang di sini warna oranye. Kemudian warna hijau selanjutnya.
Ya, kemudian ini warna biru. Nah, warna biru, biru, dan biru. Nah, perhatikan di bagian ini. Nah, ini jangan sampai ketinggalan ya. Ini harus dihapus dulu bagian ini. Saya akan gunakan yang namanya scissor ya. Nah, seperti itu. Oke, ya. Selanjutnya bagian ini saya hapus. Ya. Nah, setelah jadi, ini masih menyatu ya. Kita expand dulu. Klik expand di bagian properties. Kemudian kita ungroup. Nah, ini sudah bisa dipisahkan seperti itu ya. Ini kita buang saja, kita hapus. Ya, sudah jadi ya. Logo Google untuk yang logogramnya. Nah, ini dibuat dengan cara manual ya, membuat objek lingkaran kemudian digabung dengan objek kotak. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebih mirip. Selanjutnya untuk logo type-nya. Nah, logo type-nya di sini harus menggunakan font yang sama ya. Boleh saja menggunakan font yang sedikit berbeda. Yang penting model dan tipenya sama. Tetapi kalau ingin yang identik, gunakan font dengan nama Product Sun. Langsung diketikkan di sini Google. Nah, kalau ini lebih mudah ya. Ini lebih mudah. Di sini saya akan pilih yang reguler karena aslinya yang reguler ya. Nah, lebih kurus dia. Nah, ini saya perbesar dulu. Nah, kemudian untuk bisa memberikan warna secara terpisah, kita harus menjadikannya outline ya. Pada bagian properties ini klik create outline. Ya. Nah, lalu kemudian dengan direct selection tool, kita bisa menyeleksi satu persatu. Dimulai dari huruf G, di sini warnanya warna biru ya. Nah, seperti itu. Ya, biru yang ini. Kemudian warna merah, oranye, biru, hijau, merah. Ya, merahnya 2 kali di sini. Warna merah, saya pilih warna merah yang ini ya. Kemudian E-nya juga warna merah. Kemudian ini warna oranye. Dan ini warna biru dan hijau ya. Ini biru. Dan ini warna hijau. Nah, hijau terang. Oke. Nah, di sini jarak antara L dan E ini agak dekat ya. Nah, kita bisa atur jarak spasinya. Nah, kita bisa seleksi seperti itu. Nah, hati-hati di sini. Kalau menggunakan direct selection tool, sebaiknya gunakan selection tool saja. Nah, ini secara default masih di grup, kita ungroup dulu kalau ingin mengatur secara individu. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita bisa atur jarak spasinya, kita geser-geser sedikit. Ya, kalau ingin melihat aslinya ya, dia agak lebih rapat sedikit. Atau bisa juga sebelumnya pada saat mengetikkan teks itu kita buat lebih rapat. Nah, untuk E-nya di sini dia lebih pendek ya. Nah, di sini kita bisa atur agar bentuk huruf E-nya ini terpotong ya. Kita buat garis dulu. Nah, garis ini warna hitam sajalah. Garis di sini kemiringannya 45 derajat ya. Minus. Saya lupa di sini minus. Ya.
Kemudian di sini kita potong sekian ya. Nah, ini kita bisa potong menggunakan yang namanya skisor ya. Nah, gunakan skisor, potong di sini dan potong di sini ya. Nah, ini kita bisa hapus seperti itu ya, dan ini dihapus juga. Nah, kemudian huruf E nya di sini dia posisinya agak miring ya. Nah, di sini kita bisa putar sedikit. Nah, kita lihat tingkat kemiringannya ya, nggak terlalu miring ya. Ini ya, kurang lebih sekian. Oke, logo Google untuk logo type-nya sudah jadi, tinggal kita grup lagi ya, seperti itu. Nah, mudah ya. Jadi nanti silahkan untuk logo tertentu kalau memang fontnya ada dan memang cocok, silahkan menggunakan font. Tetapi kalau memang tidak, silahkan dibentuk manual. Oke, kurang lebih itu untuk latihan desain logo. Beberapa teknik nanti silahkan dieksplor. Ini hanya contoh saja. Yang terpenting perlu diketahui adalah prosesnya. Oke, silahkan dicoba. Semoga berhasil ya. Nah, itu tadi proses desain logo dari beberapa brand komersial yang bisa saya tunjukkan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Selebihnya silahkan kalian sendiri mencari contoh-contoh logo yang bisa dijadikan referensi dalam belajar. Akhir kata, semoga tutorial ini memberikan manfaat untuk semuanya dan semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.